Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez mencetak 25 poin pada minggu balapan kedua musim ini. Marc Marquez berhasil memecahkan rekor posisi terdepan kemarin, memulai balapan dari posisi pertama di grid. Sepanjang akhir pekan ia mendominasi waktu, menjadi satu-satunya yang selalu berada di posisi bawah. Sudah tertulis dalam takdirnya bahwa ia akan menang lagi hari ini, sehingga menambahkan 25 poin lagi ke perolehan poin kejuaraan dunia miliknya, yang jelas ia pimpin, karena ia telah memenangkan 4 dari 4 balapan, termasuk balapan sprint dan minggu. Meskipun Marc memimpin sejak putaran pertama, memang benar bahwa Alex Marquez memimpin selama beberapa putaran, bahkan membuat kakaknya kesulitan untuk mengejar. Namun, memang benar bahwa Marc memiliki lebih banyak pengalaman dalam situasi seperti ini ketika ia harus menyalip pembalap yang finish pertama, dan ia juga belajar selama balapan di mana dan kapan harus melakukannya tanpa membuat keduanya jatuh. Yang paling menyita perhatian selama balapan adalah Marc Marquez melakukan beberapa gerakan pada motornya, sesuatu yang biasa terjadi ketika ia menunggangi Honda, tetapi tidak pada Ducati. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhinya, bisa apa saja, tetapi jelas bahwa dia sekali lagi diberikan kelas master dalam penyelamatan. Penampilan hari ini tidak spektakuler seperti pada kesempatan lain, tetapi memang benar bisa saja tidak maksimal dan tidak mencetak poin. Beginilah cara Marc Marquez mendominasi balapan sekali lagi, menyamai total kemenangan Angel Nieto dengan 90 di semua kategori kejuaraan dunia. Saya sangat senang bisa menyamai Angel Nieto. Kemenangan ini didedikasikan untuknya dan seluruh keluarganya. Ia telah menjadi tokoh yang sangat penting bagi dunia balap sepeda motor di Spanyol dan juga di kejuaraan dunia. Dia menang berkali-kali, jadi merupakan suatu kehormatan untuk menyamai kemenangannya, tetapi apapun yang terjadi, perlombaan ini sungguh luar biasa. Hari ini saya terus menekan, terus maju, dan sejak awal saya tidak begitu percaya diri dengan bagian belakang, saya mengalami beberapa masalah di sana. Tetapi kemudian saya melihat Alex yang mendorong, dia yang mengendalikan balapan. Dan saya berkata, baiklah, posisi kedua mungkin tidak apa-apa. Namun pada akhirnya saya mulai merasa semakin baik dan lebih baik lagi dan kemudian saya mulai memacu bagian depan lebih kencang dan dengan ban bekas, hasilnya menjadi lebih baik. Sulit untuk menyerang saudaraku. Saya melakukannya sekali dan melepaskan rem karena saya tidak tahu apakah saya bisa menghentikan sepeda dengan benar, dan untuk kedua kalinya saya mempersiapkannya dengan lebih baik. Sangat terkesan dengan level yang ditunjukkan Alex dalam dua balapan ini, Marc menyimpulkan kariernya. Alex Marquez membuat situasi menjadi sulit bagi saudaranya hari ini, hingga Marc mampu menyalipnya. Saat Marc melebar sedikit di tikungan pertama, saya berkata, ayolah, saya punya kecepatan, saya akan memimpin, saya akan mencoba memastikan dia tetap di belakang seseorang. Pada putaran ke-6 dan ke-11 Anda menghemat karet dan saya berusaha mengendalikan jarak dengan kelompok kedua, berusaha mempertahankan konsistensi itu dan berusaha memiliki kecepatan yang tinggi, jadi saya memberikan segalanya. Dan akhirnya, Marc menyalip saya. Saya mencoba saat ia melaju lebih lama di lap kelima, saya mencoba menyalip dengan catatan waktu 1:38.3, tetapi mustahil untuk menahannya di belakang. Tapi saya sangat senang, bagaimanapun juga. Saya rasa kami semakin dekat dengan kemenangan pertama saya, jadi kami harus terus maju seperti ini. Kami bekerja dengan sangat baik, jadi terima kasih banyak kepada tim. Franco Morbidelli merebut posisi ketiga dari Pecco Bagnaia, tim punya hubungan dengan tempat ini, saya juga punya hubungan dengan tempat ini, dan sungguh fantastis bisa tampil seperti ini hari ini dan mendapatkan podium di sirkuit ini. Cantik, fantastis, ucap Morbidelli. Klasemen sementara setelah MotoGP Argentina 2025, Pecco ngak berkutik. Melihat total poin yang terkumpul di klasemen keseluruhan MotoGP setelah Argentina, Marc Marquez adalah pembalap dengan poin terbanyak pada hari Minggu musim ini. Hari ini ia telah menambah 25 poin lagi, dan 10 poin itulah yang memisahkannya dari saudaranya, Alex Marquez, yang tetap memimpin. Pecco Bagnaia pun demikian, meski dengan posisi keempatnya saat ini, ia imbang dengan Franco Morbidelli pada perolehan poin di posisi ketiga dalam tabel poin. Ai Ogura dan Johan Zarco memiliki poin yang sama akhir pekan ini. Pebalap Jepang yang tampil sangat baik pada balapan pertama di Thailand, telah mengumpulkan 25 poin, sama seperti Zarco yang akhir pekan ini bertarung memperebutkan podium.
Pebalap Prancis itu akhirnya melewati garis finish di posisi ke-6, sambil menambah 10 poin keperolehannya. Fabio Di Giannantonio juga meningkat secara signifikan akhir pekan ini, naik dari posisi ke-10 ke posisi ke-7 di klasemen. Brad Binder dan Marco Bezzecchi tidak dapat mengatakan hal yang sama. Keduanya kehilangan posisi, Binder 1 dan Bezzecchi 3. Pedro Acosta menutup 10 besar. Melihat total poin yang terkumpul di klasemen keseluruhan MotoGP setelah Argentina, Marc Marquez adalah pembalap dengan poin terbanyak pada hari Minggu musim ini. Hari ini ia telah menambah 25 poin lagi, dan 10 poin itulah yang memisahkannya dari saudaranya, Alex Marquez, yang tetap memimpin. Pecco Bagnaia pun demikian, meski dengan posisi keempatnya saat ini, ia imbang dengan Franco Morbidelli pada perolehan poin di posisi ketiga dalam tabel poin. Ai Ogura dan Johan Zarco juga berada di posisi kelima, dengan 19 poin yang diperoleh dalam balapan hari Minggu. Fabio Di Giannantonio juga meningkat dalam klasifikasi ini, secara khusus, peringkatnya telah naik 3 peringkat. Sekali lagi, Marco Bezzecchi dan Brad Binder kehilangan beberapa posisi. Bezzecchi telah turun 3 posisi, sementara Binder hanya turun 1 posisi. Luca Marini melengkapi 10 besar pembalap yang mencetak poin terbanyak dalam balapan panjang. Di sprint race, naskah yang sama diulang seperti di Thailand. Marc Marquez meraih kemenangan, menambah 12 poin ke posisinya sebagai pembalap tercepat pada hari Sabtu di klasemen MotoGP setelah Argentina. Alex Marquez dan Pecco Bagnaia bergabung dengannya di podium, sehingga 3 posisi teratas dalam klasifikasi ini tetap tidak berubah. Perubahan pertama terjadi pada posisi keempat. Meskipun mengawali musim dengan baik, Ai Ogura tidak mampu mengulang hasil yang sama kemarin dan kehilangan posisi keempat klasemen dari Franco Morbidelli, yang mencetak 3 poin kemarin. Ogura kini memiliki poin yang sama dengan Johan Zarco, yang setelah finish di posisi keempat kemarin, telah memperoleh poin sprint pertamanya musim ini. Pedro Acosta turun 1 posisi dan memiliki poin yang sama dengan Fabio Di Giannantonio, sementara Marco Bezzecchi menutup 10 besar. Setelah 4 kali naik podium di 2 balapan pertama tahun ini, Alex Marquez memimpin klasemen pembalap independen MotoGP. 21 poin di belakang pebalap Cervera adalah Franco Morbidelli, yang kembali naik podium hari ini. Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio masing-masing tetap berada di posisi ketiga dan keempat. Jack Miller menyalip Fermin Aldeguer, yang finish di luar poin hari ini, dan menutup 5 besar dalam klasifikasi MotoGP ini setelah Argentina. Dalam hal tim, Ducati tetap berada di puncak klasemen MotoGP setelah Argentina, 56 poin di belakang Gresini, rival terdekatnya. Hal ini dikarenakan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sama-sama menyumbangkan poin keperolehan angka mereka, sedangkan dalam kasus Gresini, mayoritas poin, untuk saat ini, jatuh ke pundak Alex Marquez. Mereka diikuti dari dekat oleh tim VR46, hanya terpaut 2 poin di belakang. Sekali lagi, dalam kasus tim Valentino Rossi, kedua pembalapnya menyumbangkan poin untuk klasifikasi ini.